menyebabkan ini bulan menjadi mulia. Jadi ini bulan bisa mulia karena ada Nabi Muhammad. Jadi biar antum tahu, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad maka bisa menjadi mulia, sudah. Di antaranya apa? Terompa, sendal. Tahu sendal? Sendal. Sendal mulia nggak? Sendal mulia nggak? Jawab Pak Ul. Sendal mulia nggak? Kok bisa nggak mulia? Karena letaknya itu sendal di bawah, nggak di atas. Beda dengan kopiah, betul? Ini kopiah yang kita pakai bisa mulia. Kenapa? Letaknya di atas, di kepala. Paham kira-kira? Ini sendal nggak mulia, saudara. Tapi itu sendal mendapatkan kemuliaan dari Allah. Antum bisa bayangkan, itu sendal bisa masuk ke dalam arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata kita ini masuk dalam masjid, ente berani nggak pakai sendal masjid? Ayo cepat sekarang. Bawa tuh sendal ente masuk masjid, gebukin bisa loh. Betul nggak? Ya, iya. Dikata orang PA loh, masuk ke dalam pakai sendal, dalam masjid pakai sendal. Tapi sendal yang dipakai Nabi Muhammad itu sendal bisa menjadi mulia, sudah. Kenapa? Karena disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'atihi la'allakum tattaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, guru kita tercinta, orang tua kita, imam besar kita, al-mukarram al-mukhtaram ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, al-mukarram al-habib Muhammad Rizik bin Husain Sihab, famata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau beserta istri, anak, menantu dan semua cucunya, insya Allah diberikan sehat walafiat, diberikan beliau panjang umur, diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya, dikabul segala hajat-hajatnya, dimenangkan perjuangan dakwahnya, dan dijaga, diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para dewan guru di sini hadir di tengah-tengah kita yang menuntun kita untuk membacakan salawat burdah, al-mukarram al-muhtaram ada-ilallah al-ustad Adi wal ustad Alwi, famata'anallah bituli hayatihima wa nafa'ana bi ulumihima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada al-mukarram al-muhtaram al-ustad Abdul Rashid
Beliau adalah bendahara Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Persaudaraan Front Persaudaraan Islam. Gitu juga ada Ustadz Yusuf. Beliau adalah salah satu anggota daripada Mabes Laskar Persaudaraan Islam. Kita doakan semua guru-guru kita, famata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap pengurus Masjid Jami Al-Islah, mulai dari ketua DKM-nya sampai merbotnya. Kita doakan mereka semua diberikan sehat afiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, bobul segala hajat-hajatnya, dijadikan orang-orang yang amanah di jalan Allah, dan selalu diberikan kemudahan untuk menjaga daripada masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan khusus saya sampaikan kepada segenap jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Al-Islah, begitu juga para pemirsa daripada IBTV, mudah-mudahan semuanya yang menonton daripada mendengarkan daripada pengajian ini dan menyimak mengikuti pengajian ini, insyaallah semua mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikabul segala hajat-hajatnya, diberikan sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diharmoniskan rumah tangganya, dijadikan daripada keturunannya salihin dan salihat, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua kelak nanti dikumpulkan oleh Allah di yaumul qiyamah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beserta keluarga besar kita dijadikan oleh Allah ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki daripada bulan Rabiul Awal, yang dimana saudara, bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Awal mula daripada Rabiul Awal ini biasa-biasa saja saudara, tapi ini bulan bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan sebab di bulan ini lahirnya daripada kekasih Allah, yaitu Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan ini bulan menjadi mulia. Jadi ini bulan bisa mulia karena ada Nabi Muhammad. Jadi biar antum tahu, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad maka bisa menjadi mulia sudah. Di antaranya apa? Terompa, sendal. Tahu sendal? Sendal. Sendal mulia nggak? Sendal mulia nggak? Jawab Pak Ul. Sendal mulia nggak? Kok bisa nggak mulia? Karena letaknya itu sendal di bawah, nggak di atas. Beda dengan kopiah, betul? Ini kopiah yang kita pakai bisa mulia. Kenapa? Letaknya di atas, di kepala. Paham kira-kira? Ini sendal nggak mulia saudara, tapi itu sendal mendapatkan kemuliaan dari Allah. Antum bisa bayangkan itu sendal bisa masuk ke dalam arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kita ini masuk dalam masjid, ente berani nggak pakai sendal masjid? Ayo cepat sekarang, bawa tuh sendal ente masuk masjid, gebukin bisa loh, betul nggak? Ya, iya, dikata orang PA loh masuk ke dalam pakai sendal, dalam masjid pakai sendal. Tapi sendal yang dipakai Nabi Muhammad itu sendal bisa menjadi mulia sudah. Kenapa? Karena disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal masuk ke arsy-Nya Allah. Sendal masuk ke dalam arsy-Nya Allah. Dan sekarang sendal tersebut berada di atas kepala kita. No, di belakang antum tuh ada orang pakai peci tuh. Atasnya ada sendal Nabi Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Coba sendal ente, berani nggak?
cetak taruh di atas pala sini. Cetak di peci, besok bikin tuh, ya, sendal yang paling mahal cari. Yang harganya 3 juta atau 5 juta sepasang. Ya, terus cetak taruh di atas peci. Mau nggak? Mau nggak? Mahal tuh sendal. Kenapa sendal yang bentuknya kayak begitu sederhana bisa ada di peci kita, di atas kepala kita? Karena tadi sendal tersebut dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita nih, umatnya. Kita ini ukhrijat linnas. Umat yang paling baik di antara umat yang lainnya. Diciptainnya terakhir, masuk surganya duluan. Diciptainnya terakhir. Kita ini umat akhir zaman, nggak ada lagi umat setelah kita, nggak ada. Ini kita umat akhir zaman. Kita terakhir diciptainnya, masuk surganya duluan. Kenapa? Karena kita umatnya dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa jadi mulia dengan sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan itu. Yang lain diciptainnya duluan, masuk surganya belakangan. Umurnya panjang-panjang, ibadahnya Masya Allah. Kita diciptainnya belakangan, masuk surga duluan, umurnya pendek-pendek, ibadahnya pas-pasan. Jujur, ya kan? Iya nggak? Iya pas-pasan, betul nggak? Itu juga kalau inget, kalau kagak, ya enggak. Tapi masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Karena Nabi yang bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk ke dalam surga, kecuali yang nggak mau. Wa man aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Yang nggak mau masuk surga siapa? Belis aja, belis. Tahu iblis? Iblis. Kenal nggak sama iblis? Hah? Hebat loh. Kenalan sama iblis? Iblis itu pengen masuk surga. Ketika diusir dari surga di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tuh iblis nanya sama Nabi Musa, Musa, ente kan kalamullah, bisa ngomong langsung sama Allah, tanyain dong, bisa nggak nih aneh diampunin nih, bisa nggak aneh masuk surganya Allah lagi? Nabi Musa ngomong sama Allah, Allah bilang bisa, syaratnya sujud sama Adam. Iblis nggak mau, selesai udah. Iblis aja pengen masuk surga, iblis. Kemarin ada artis perempuan minta kapling di neraka, goblok ya. Artis perempuan minta kapling di neraka, iblis aja, iblis. Berarti itu perempuan lebih iblis daripada iblis, betul nggak? Betul nggak? Iya, iblis aja, iblis. Pengen masuk surga lagi, iblis. Ini perempuan. Tahu tuh perempuan dari apa diciptain nih? Hah? Minta kapling di neraka. Orang minta kapling di sorga, minta kapling di neraka. Ini namanya goblok yang murokap nih. Bego yang tersusun. Masya Allah. Iya, betul gak? Ini kita nih Masya Allah. Kita punya Nabi luar biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Makanya beruntung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita semua yang ada di sini nih minta nggak? Minta nggak? Pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, minta nggak dulu? Waktu di alam rahim minta nggak? Nggak minta kan? Alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, syukur nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan disia-siain nih saudara. Ini nikmat lebih besar daripada nikmat yang lainnya. Menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu seorang nabi, ulul azmi, Masya Allah, yang mulia, pengen menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Padahal nabi, ini kita, nabi bukan, wali bukan, ustadz bukan, kiai bukan, ya udah deh, ya, alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya jangan bikin kecewa Rasulullah SAW. Jangan bikin Rasulullah SAW sakit hati. Jangan bikin Rasulullah SAW marah sama kita. Jangan saudara, nggak boleh. Ya, kalau kita pengen diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Antum biar tahu, ada beberapa golongan yang nanti di yaumul qiyamah Nabi Muhammad noleh sama kita, nggak mau ngelihat wajah kita. Ini biar antum tahu nih, Rasulullah tuh nggak mau ngelihat wajah kita, buang muka. Apa diantaranya yang pertama? Diantaranya yang pertama adalah kahin. Tahu kahin nggak? Tahu kahin? Dukun. Nah, itu. Orang yang percaya sama dukun, yang percaya sama klinik-klinik, anak buahnya gubernur Jawa Barat, ya benar gak? Kan wiwitan, kejawen, tuh salah satu bagian dukun bukan tuh? Bagian dukun bukan tuh? Kahin bukan tuh? Nah, itu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua apa? Yang kedua minal munafikun, orang-orang munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Orang-orang munafik, orang-orang yang dia lagunya agamanya Islam, tapi tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam nazam Zubat tuh kalau nggak salah tuh, ane lupa. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal fa'alimun bi ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min ubadil wathan. Fa'alimun bi ilmihim lam ya'malun mu'adzabun min ubadil wathan. Maksudnya apa? Orang yang alim, orang yang tahu ilmu, orang yang paham ilmu, tapi dia nggak amalkan itu ilmu, maka azabnya lebih dulu daripada orang-orang kafir. Itulah yang disebut dengan orang munafik. Na'udzubillah. Dia tahu ini korupsi nggak boleh, zolim sama orang nggak boleh, ngadu domba, namimah nggak boleh. Dia tahu zina nggak boleh, saudara. Dia paham, dia tahu, tapi dikerjain sama dia, dilakuin sama dia. Ini orang yang semacam ini azabnya lebih dulu daripada orang-orang kafir. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Dan azabnya lebih pedih, lebih keras, lebih syadid daripada orang-orang kafir. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Hati itu. Kan sekarang kan terjadi kan? Tahu korupsi, tapi masih tetap dikorupsi. Betul. Tuh kemarin tuh sampai akhirnya digeruduk ke parlemen, ke DPR, iya. Nah, kira-kira DPR itu sarang korupsi apa bukan tuh? Sarang korupsi apa bukan tuh? Gajinya naik, iya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati tuh, jangan dipikir ntar mereka nggak dapat balasan dari Allah. Jangan dikira mereka nanti nggak ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati tuh, jangan dipikir enak. Dikasih tahu sama rakyat, malah balasnya dijoget-joget, goblok. Rakyat ngasih tahu, masyarakat ngasih tahu, ente salah begini, ente jangan gembira, dapat gaji naik. Lihat tuh rakyat yang di bawah, masih banyak yang susah, betul nggak? Masih banyak yang sengsara. Pakai bilang lagi Menteri Keuangan
rakyat Indonesia kita sudah banyak yang sejahtera. Pala lo bomenyan. Lo yang sejahtera Paul. Betul gak? Turun ke bawah, ke pelosok-pelosok. Tuh lihat di Bogor pedalaman, di Banten pedalaman, di provinsi-provinsi yang lainnya. Turun ke pedalaman. Lihat sejahtera dari mana lo? Yang sejahtera lo orang pada. Betul. Pejabat-pejabatnya sejahtera, rakyat makin susah. Pakai ngomong lagi guru jadi beban negara. Ini orang udah pinter, songong, kurang ajar tuh. Lu bisa kayak begini dari siapa yang ngajarin? Setan. Hah? Guru bukan? Guru bukan? Ya bisa jadi pejabat, bisa pinter ngitung, bisa ngatur keuangan, bisa kayak begini, bisa kayak begitu. Siapa yang ngajarin? Iblis. Hah? Iblis apa setan? Iblis kali yang ngajarin tuh dia tuh. Gak boleh, jaga lisan, hati-hati kalau ngomong, betul. Katanya orang intelek, katanya orang cerdas, katanya orang yang berpengetahuan. Kok begitu ngomongnya? Gak boleh saudara, betul. Jadi lihat, turun ke bawah. Lihat di bawah ini bagaimana keadaan. Rakyat kita masih susah apa kagak? Jadi jangan seperti itu. Kalau yang sejahtera ya sejahtera, pajak naik, semua dipajakin. Betul. Sebenarnya nggak boleh. Dalam Islam itu kalau di ruang lingkup mayoritas Islam, orang Islam nggak boleh kena pajak. Itu sebetulnya seperti itu. Kalau dalam syariat. Lihat di zaman Rasulullah, ada orang Islam kena pajak? Gak ada. Justru orang kafir zimmi yang dia pengen selamat, dia pengen hidup di lingkungan orang Islam, dia dikenakan pajak oleh Rasulullah. Betul. Setelah dikenakan pajak sama Nabi, gak boleh ada yang ganggu dia. Kan begitu. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kita kagak, yang miskin kena pajak, udah miskin kena pajak, bayangin aja loh. Orang yang udah mati kena pajak. Ini udah mati, masih dipajakin. Kuburan bener gak? Coba kalau kubur bukan di wakaf sendiri di tempat umum, kena pajak gak? Bayar gak tuh? Bayar. Ya Allah. Makanya nih ya, negeri anta barata nih Masya Allah. Ya, tapi kita doain udah mudah-mudahan ya. Ini kita punya pimpinan, presiden diberikan kekuatan. Sehingga dia gak pelin-pelan. Dia gak ada kalimat gak tega. Jadi kalau sama orang yang korupsi, sikat abis. Ya, tangkap, penjarain udah. Jangan ada kalimat kagak enak. Mentang-mentang, oh nih si doi yang naikin nih. Doi, tahu masih hidup PP kagak? Ya karena ke beberapa tempat kayaknya bukan dia ya. Apa udah mati kali ini orang nih? Mati apa kritis nih? Hah? Enggak, jalan nih sama bininya, kayaknya jalannya kagak mesra begitu ya. Hah? Sama tai lalat bisa pindah. Dari ke samping bisa ke tengah tuh tai lalat. Makanya kita masih remeng-remeng nih keberadaannya di mana nih makhluk nih. Iya. Masya Allah. Ya tapi alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur. Ya. Itulah orang yang zolim, benar janji Allah. Zolimin zolimin. Orang yang zolim akan dizolimin, itu janji Allah. Ya. Jadi orang yang berbuat zolim akan dizolim. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang gak akan ditengok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang menyerupai yang bukan jenisnya. Orang yang bukan menyerupai jenisnya. Apa? Nah, bencong, LGBT, nah begitu tuh. Itu nggak bakal ditoleh sama Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Ya, apalagi dia ngerubah kodratnya. Ini sekarang nih lagi zamannya nih, betul. Zamannya sekarang nih, laki dirubah jadi perempuan, kan goblok. Udah enak lo jadi laki.
Lo jadi perempuan. Ini zamannya nih sekarang nih, akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah. Makanya hati-hati. Ya beruntung kita. Masih bisa hadir di majelis taklim, masih bisa duduk bareng di sini. Ya, ini adalah satu keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat yang luar biasa. Jangan disia-siain. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita istiqomah hadir di majelis taklim, Nabi Muhammad mandang kita. Nabi Muhammad melihat wajah kita. Jangan dilihat Rasulullah, jangan dikira Rasulullah nggak melihat kita. Enggak, Rasulullah lihat kita. Rasulullah memandang wajah kita. Ini yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadir ke majelis taklim, majelis ilmu. Supaya apa? Supaya saya punya umat dibentengin oleh ilmu agama. Karena akhir zaman. Dulu sahabat masih ada Rasulullah. Kalau ada apa-apa di zaman Nabi Muhammad masih ada Nabi. Sekarang Nabi udah gak ada. Bagaimana caranya buat kita ngebentengin diri kita, ngebentengin keluarga kita? Caranya hadir ke majelis taklim, duduk di sini bersama para ulama, dengerin nasihatnya. Tuntut ilmu agama. Itu cara ngebentengin di akhir zaman. Gak ada cara lagi. Supaya iman kita kuat, supaya rohani kita luar biasa, agama kita kokoh. Gak ada cara untuk hadir ke majelis taklim. Ini akhir zaman penuh dengan fitnah. Kalau kita nggak duduk bersama ulama-ulama kita, nah ini tanda kutip nih ya, ulamanya ulama yang istiqomah, ulama yang hak-hak, yang batil-batil. Karena hati-hati, ini akhir zaman. Ulama ada dua, Nabi bilang ada ulama min ahlil khair, ada ulama su, ada ulama su, ulama yang jelek. Hati-hati nih, jangan salah kita hadir ke majelis taklim. Lihat di sini, alhamdulillah sanadnya, nasabnya, gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah nggak diraguin di sini. Sanadnya jelas, guru-gurunya jelas, sanad keilmuannya. Ingat, ngaji harus tahu sanadnya. Kalau kita ngaji nggak tahu sanad guru kita, hati-hati tuh. Sanad ini penting. Jangan dianggap remeh masalah sanad. Kita ngaji sama ustadz, kita ngaji sama kiai, kita ngaji sama habib. Lihat sanadnya. Bukan nasab, tapi sanad. Lihat sanadnya. Nasab lain lagi. Lihat sanadnya. Ini beliau ngaji kepada kiai siapa lagi? Kepada ulama siapa lagi? Kepada ulama siapa lagi? Sampai jalurnya ke Nabi kita Muhammad SAW. Jangan ngaji sama yang sanadnya nggak jelas. Hati-hati nih, ini akhir zaman nih. Sanadnya ke kufron. Ya udah loh. Alamat udah. Alamat neraka loh. Ngomongannya ngawur. Nggak ada yang jelas. Lihat aja tuh murid-muridnya tuh. Imaduddin Al-Kaburi, Abbas Buntek. Ya, yang kemarin-kemarin tuh yang nyebarin fitnah, yang ngadu domba umat, ya. Itu kira-kira sanadnya bener gak tuh kalau begitu tuh? Ada ulama-ulama kita terdahulu, zaman dulu ngajarin kayak begitu, ada gak kira-kira? Ada gak? Nasab orang dicari-cari. Ini palsu, ini bener, ini palsu apa kagak? Oh, ini gak bener nih, oh ini palsu nih, gak sampai nih, Ba'alawi gak bener. Ada ulama kita kayak begitu dulu. Jangankan bicara Imam Syafi'i. Jangankan kita bicara masalah Imam Abi Hasan Sajili, Imam Ahmad Nawawi. Jangan kita bicara kayak gitu. Ulama-ulama kita kemarin deh. Almarhum Al-Makurullah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ada begitu? Nggak ada ngajarin kayak begitu. Mereka lihat itu sanadnya benar, termasuk almarhum Al-Makurullah Kiai Haji Thaifur Mawardi. Mesen sama anaknya, ikutin abah, cintain habaib, jangan jauh dari habib. Tuh, itu ulama yang benar begitu. Ini ulama ngadu domba orang.
Ulama fitnah orang. Nggak benar tuh kayak begitu. Ya, yeah. Paham gak nih? Sekarang Anda tanya, kira-kira sanad penting gak? Sanad penting gak? Salah belajar, habis lu. Kelar udah urusannya. Bisa sampai ke neraka jahanam ntar, naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya kalau belajar dengan seorang guru, lihat sanadnya. Kalau udah ngajarin gak benar, ngajarin fitnah, ngadu domba, namimah, apa gibahin orang ini segala macam, jangan belajar sama dia udah. Ya, apalagi nyalah-nyalahin orang. Ini nggak boleh begini, haram. Nggak boleh kayak begini, haram. Yang ditegur kelompoknya doang, orang lain kagak ditegur. Paul, jangan tuh ngaji yang kayak gitu tuh. Ya, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, mau salaman dikabur. Ya, nyalah-nyalahin orang, jangan tuh yang kayak gitu tuh. Itu berarti sanadnya nggak bener. Paham nggak kira-kira? Kalau sanadnya benar, insya Allah dia bakalan benar ngajarinnya. Karena guru-guru kita ke atas termasuk Nabi Muhammad dan para ulama-ulama yang lainnya itu pasti ngajarinnya benar. Nggak mungkin kadang benar. Nggak mungkin ngajarinnya nggak bersatu, nggak mungkin. Termasuk kita punya guru besar, imam besar kita. Coba lihat statementnya, bandingkan dengan statement mereka tuh. Yang katanya keturunan Wali Songo lah, keturunan yang lain. Wali Songo aja nggak ngajarin begitu, ngajarin nggak begitu Wali Songo? Kalau Wali Songo ngajarin begitu, nggak ada yang masuk Islam Indonesia, betul nggak? Betul nggak? Nggak bakal ada orang yang masuk Islam kalau Wali Songo ngajarinnya kayak mereka kayak begitu. Nggak ada yang masuk Islam. Karena Wali Songo ngajarinnya benar, Wali Songo ngajarinnya lurus, sebagaimana beliau menisbatkan, beliau mengambil, beliau ittiba kepada datunya Nabi Muhammad SAW. Makanya lihat, Indonesia akhirnya apa? Banyak yang masuk Islam, betul nggak? Kan tadi dikuasain Hindu Buddha di sini. Pelan-pelan beliau rangkul, pelan-pelan beliau ajak semuanya. Lihat. Termasuk kita punya imam besar. Lihat statementnya. Lihat kata-katanya, nasihatnya. Lihat. Ada nggak ngadu domba? Nggak ada, ngajak apa? Persaudaraan. Bersatu, betul nggak? Betul nggak? Jujur, betul nggak? Kalau orang cerdas, orang yang berakal, dia pasti bisa ngeliat tuh di YouTube. Oh, nih kelompok ini begini. Oh, nih imam besar begini. Nih murid-muridnya imam besar begini. Lihat. Paham kira-kira ya? Insya Allah. Jadi kembali lagi, yuk. Jaga. Daripada kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Kalau antum pengen dilihat sama Rasulullah, pengen dipandang sama Rasulullah, jaga. Jaga. Sebagaimana almarhum al-Maqburlah nih kemarin. Kiai Haji Thaifur Mawardi. Ini luar biasa. Beliau itu Masya Allah. Ini kita ngomongin kebaikan ulama nih. Rahmat nih. Ini rahmat, turun rahmat nih. Ya, apalagi yang kita omongin datuknya orang yang baik. Ngomongin ulamanya aja nih, warasatul anbiyanya ini rahmat Masya Allah. Tunzilu rahmah. Turun rahmat dari Allah. Ini beliau, almarhum al-Maqburlah, itu mendapatkan satu kemuliaan, bisa mimpi langsung ketemu Rasulullah. Gak mudah, gak gampang. Dan ini cerita ini fakta, bukannya katanya. Termasuk beliau punya guru almarhum al-Maqburlah al-Arif billah al-Imam al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahumullahu ta'ala. Itu kalau pengen minta pendapat nih ana mau kesini, ini ana mau berbuat ini ana mau gini. Itu disuruh dulu tuh muridnya Kiai Haji Thaifur Mawardi itu tidur, mimpi ketemu Rasulullah, minta pendapat dari Rasulullah SAW. Kalau emang Rasulullah izinin, ana berangkat, ana kerjakan. Kalau enggak. Disuruh tuh Kiai Haji Thaifur Mawardi. Kenapa beliau bisa kayak begitu? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad itu udah melebihi batas luar biasa. Sehingga dia mendapatkan daripada kemuliaan dari Allah untuk bisa bertemu, mimpi ketemu Rasulullah SAW langsung. Nggak gampang bisa mimpi ketemu Rasulullah. Syaratnya luar biasa. Nggak gampang. Biar kata ente baca salawat sebanyak-banyaknya, kalau hati ente masih busuk, hati kita masih nggak bener, ibadah kita masih nggak bakal bisa.
Jadi syaratnya itu luar biasa. Makanya kalau orang udah ketemu Rasulullah, insya Allah Allah akan tuntun dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa kayak begitu tadi? Karena syaratnya itu gak gampang. Gak gampang syaratnya untuk bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Hati terutama, jaga hatinya nih. Selain sholawat yang banyak kepada Nabi, hatinya bersih. Hatinya mesti benar-benar luar biasa, lurus. Ibadahnya luar biasa. Baru bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang ibadahnya kita lihat, keilmuannya kayak begitu, hatinya kayak begitu, mimpi ketemu Rasulullah, lu ngomong sama tembok sono, jangan dipercaya tuh. Yang tadi kan orang yang aneh sebutin tadi itu katanya mimpi ketemu Rasulullah, bisa ketemu sama Jibril, sama ini, PA. Mudah-mudahan tuh orang sebelum mati taubat deh. Tapi kalau nggak taubat ya udah derita dia deh, ya. Kan kita udah doain, ya. Mudah-mudahan kita bisa jaga nih. Terus insya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau udah mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, ingat, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kelak di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jaga. Yang namanya cinta jangan di mulut doang. Ya, kalau orang bilang, ente cinta nggak? Cinta. Ente ini nggak? Sayang nggak? Sayang. Kalau cuma di mulut doang, anak kecil juga bisa. Betul. Tapi kalau yang namanya cinta harus diungkapkan, harus dikerjakan dengan perbuatan, dengan amal. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, tingkatkan daripada, kerjakan daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai daripada siapa orang yang dia menghidupkan atau menjalankan daripada sunnah-sunnahku, dia termasuk orang yang cinta kepadaku. Siapa orang yang dia cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, ya. Tadi ingat tuh 3 golongan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan pandangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang rugi. Ulama mengatakan lacur, rugi. Orang yang nanti di yaumul qiyamah gak dapat izin untuk bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW. Itu orang yang sangat rugi. Kita mau ibadah tunggang tunggik, tapi nanti di yaumul qiyamah mata kita gak dapat izin untuk bisa melihat wajahnya Rasulullah. Ini orang yang lacur, orang yang rugi. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak termasuk daripada golongan semacam itu dan kita mendapatkan izin di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.